Baik, perkenalkan nama saya Sudirman Pane. Saya mahasiswa IAK Tarutung semester 4. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari dosen kami, yaitu dosen kami Pak Andrianus Nababan selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, secara KBBI, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep. Rancangan atau program dan perencanaan berarti proses, perbuatan dan merencanakan. Seiring dengan Anda menjadi seorang guru di masa depan, tuliskan dan sebutkan bagaimana pemahaman Anda tentang perencanaan pembelajaran. Ya, menurut saya, perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan memproyeksikan, merencanakan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu dengan mengatur dan merespon komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan, metode, model, dan teknik, serta bagaimana mengukur menjadi jelas dan sistematis, sehingga nantinya proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Pertanyaan yang kedua, tuliskan dan sebutkan benefit yang Anda dapatkan dalam perencanaan pembelajaran dalam perkuliahan yang kita laksanakan. Ya, benefit yang saya dapatkan dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran ini yaitu yang paling utama itu saya dapat memahami dan mengerti pembelajaran tentang perencanaan pembelajaran, dan saya tahu apa komponen pembelajaran dan dalam RPP, dan di mana pada pembelajaran ini saya juga semakin lebih tahu cara merencanakan suatu kegiatan dan apa yang harus saya lakukan dan apa cara yang harus saya lakukan itu dalam mencapai suatu tujuan itu. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan dan sebutkan komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, komponen-komponen pembelajaran yang pertama adalah SKL atau standar kompetensi kelulusan, yaitu standar kompetensi kelulusan adalah kriteria mengenai kemampuan lulusan yang mencakup spiritual, sosial, dan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua adalah KI, kompetensi inti, dan KD, kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan penerjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu mengenai kompetensi utama. Yang ketiga IPK, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dengan mencakup sikap. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah berdasarkan KD dengan menggunakan KKO, kata kerja operasional. Yang kelima adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bentuk atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar yang mengajar disusun secara sistematis. Yang keenam, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah untuk seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru juga dalam kegiatan belajar. Yang ketujuh, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan oleh guru untuk mengajar. Yang kedelapan, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa. Yang kesembilan, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Yang kesepuluh adalah sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Yang ke-11, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah teknik penilaian dan instrumen penilaian yang hasil belajar disesuaikan dengan IPK, yaitu indikator pencapaian kompetensi, dan mengacu pada standar penilaian. Pertanyaan yang keempat, tuliskan dan sebutkan secara singkat dan padat. Yang pertama itu adalah pengembangan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran adalah bagian dari isi rumusan. KD merupakan objek pengalaman yang belajar yang disediakan
di antara peserta didik dan lingkungannya untuk mencapai kemampuan dasar berupa perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Yang kedua adalah apa itu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik sebagai bukti telah menguasai KD IPK, merupakan tolak ukur ketercapaian suatu KD. Pertanyaan ketiga yaitu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu rumusan hasil belajar atau tingkat laku behavior yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD yang dipelajari. Komponen rumusan tujuan pembelajaran mengandung komponen yaitu audience, behavior, condition, dan decrease. Yang pertama, audience adalah peserta didik, behavior adalah perubahan perilaku peserta didik, condition adalah prasyarat dan kondisi yang disediakan. Yang keempat, degree adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik. Ya, sekianlah yang dapat saya jawab dari pertanyaan dosen kami Pak Andranus Nababan MPD. Ya, jika ada kekurangan bisa diberikan saran. Ya, sekianlah. Terima kasih. Shalom.